Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mari kita buka perjumpaan kita ini dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Maka mari kita syukuri dengan membaca kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita rindukan syafaatun uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi tentang ilmu yang kami harapkan bermanfaat dan insya Allah akan membawa keberkahan di dalam hidup kita. Adapun judulnya adalah peristiwa Isra Mi'raj 27 Rajab, perintah sholat 5 waktu dan pahalanya yang luar biasa. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab. Saat ini kita masih dalam bulan Rajab dan sebentar lagi kita akan sampai pada peristiwa yang dulu Allah memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu. Dan apa hubungannya dengan pahalanya yang luar biasa? Maka untuk menjawab itu kami sampaikan apa yang disampaikan oleh Mu'ad bin Jabal dan Jabir ibnu Abdillah radhiyallahu anhuma, bahwa keduanya berkata, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan pada malam Mi'raj ke langit, pada langit pertama beliau melihat para malaikat yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengangkat kepala mereka. Pada langit kedua beliau melihat para malaikat yang berrukuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak mereka diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengangkat kepala mereka. Pada langit ketiga beliau melihat para malaikat yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak mereka diciptakan Allah tanpa mengangkat kepala mereka. Selain ketika Nabi itu, Nabi Muhammad SAW menyampaikan salamnya kepada mereka, barulah mereka mengangkat kepala mereka dan menjawab salam Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya mereka bersujud lagi sampai hari kiamat. Dan oleh karenanya sujud menjadi 2 kali. Pada langit keempat beliau melihat para malaikat yang bertasyahud. Pada langit yang kelima beliau melihat para malaikat yang bertasbih. Pada langit ke-6 beliau melihat para malaikat yang bertakbir dan bertahlil. Pada langit yang ke-7 beliau melihat para malaikat yang membaca salam sejak mereka diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
sukalah hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ingin agar beliau dan umatnya mempunyai ibadah seperti ini seluruhnya. Jadi kita diinginkan oleh Nabi itu mau beribadah seperti malaikat itu. Maka Allah mengetahui keinginan dan kerinduan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Dia kumpulkan ibadah malaikat di langit yang ketujuh itu. Dan dengan ibadah itu Dia memuliakan nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, seraya berfirman, barang siapa menunaikan sholat 5 waktu, maka dia akan memperoleh pahala ibadah para malaikat di 7 langit. Inilah sesuatu yang perlu kita ingat-ingat dan kita jadikan pedoman bahwa ternyata ibadah sholat 5 waktu yang sudah kita kerjakan itu mempunyai pahala yang luar biasa, yang menyamai ibadah para malaikat dari langit yang pertama sama dengan langit yang ketujuh. Itu dirangkum oleh Allah sama dengan sholat 5 waktu pahalanya. Maka kepada saudara-saudaraku jamaah Al-Fatih Channel untuk selalu memperhatikan, mengingat-ingat perintah Allah, nasihat Rasulullah, agar kita selalu menjaga sholat-sholat kita, karena sholat itu juga akan menjadi penyelamat kita ketika di akhirat, akan menjadi teman kita ketika di alam kubur, dan akan menjadi pembela ketika kita dihadapkan pada hari pembalasan, yaitu pada hari kiamat. Maka yakinlah bahwa sholat 5 waktu yang kita lakukan dengan ikhlas, dengan khusyuk, memohon ridho Allah, insya Allah rezeki kita akan lancar. Kita akan selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Namun barangkali ada kesalahan dan kekhilafan, tentu itu semuanya datang dari kami, karena kami merasa orang yang fakir akan ilmu, tempatnya salah serta lupa. Namun barangkali ada benarnya, itu bukan milik kami, kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.